you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa ada banyak honorer bodong. Salah siapakah ini? Selengkapnya, yuk kita simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Kasus honorer bodong kembali menyeruak di tengah harapan para tenaga non-ASN diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Penuntasan masalah honorer yang jumlahnya mencapai 2,3 juta sudah diatur dalam rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengatakan temuan banyaknya honorer bodong berdasar hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Dia mengatakan proses verbal terhadap data honorer masih berlangsung. Nantinya honorer yang datanya sudah valid akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Kembali Mardani mengatakan pemberesan data 2,3 juta tenaga honorer itu dilakukan sebelum proses pengangkatan honorer menjadi P3K dan ditargetkan tuntas pada Desember 2024. Sebelumnya Mardani juga sudah menyebut ada sekitar 1 juta honorer titipan alias honorer bodong. Nah, masalah honorer bodong ini berpotensi menghambat program pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Bagaimana bisa menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji P3K jika jumlah honorer valid saja belum jelas? Jika yang honorer bodong disebut Mardani mencapai 1 juta, buat apa ada konsep P3K part-time yang arahnya untuk penghematan uang negara? Bukankah mestinya dana yang ada cukup untuk menggaji P3K penuh waktu? Perlu diketahui, masalah honorer bodong juga sempat heboh saat pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2013-2014. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi saat itu, Herman Suryatman menyebutkan dari sekitar 210.000 peserta tes CPNS yang lulus, sekitar 30.000 diantaranya tidak bisa mengikuti proses pemberkasan di BKN. Dikutip dari pemberitaan pada situs resmi Kemenpan RB berjudul Puluhan Ribu Honorer K2 Bodong Gigit Jari tertanggal 8 Februari 2016. Herman menjelaskan para peserta yang lulus tes tetapi tidak dilakukan pemberkasan di BKN karena mereka tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga honorer K2. Saat itu jumlah honorer K2 bodong juga tidak sedikit. Dari sekitar 210.000 peserta yang lulus TKD, sekitar 30.000 diantaranya tidak memenuhi persyaratan atau bodong. Kedok mereka terbongkar setelah dilakukan verifikasi dan validasi kelengkapan administrasi. Begitu kalimat yang dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Terungkapnya kembali kasus honorer bodong ini sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih. Dia sudah mengaku sangat khawatir melihat amburadulnya data honorer. Bagaimana tidak, masing-masing instansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemendikbudristek punya data pokok pendidikan atau Dapodik. Kemenak menyediakan sistem informasi dan manajemen pendidik dan tenaga kependidikan pada Kementerian Agama atau Simpatika. BKN memiliki database honorer K2, Kementan punya sendiri, demikian juga instansi lainnya. Ironisnya, kata Fikri, semua data itu tidak diverifikasi validasi atau verbal, paling tidak selama 8 tahun terakhir. Dari sekian data itu, hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci.
Sementara instansi lain datanya masih terus berubah. Setiap saat ada penambahan honorer. Jadi, masalah honorer bodong ini salah siapa? Bagaimana nasib honorer asli yang sudah lama berharap jadi ASN P3K? Apakah nantinya mereka hanya jadi P3K part-time gara-gara pemerintah merasa terbebani urusan gaji 2,3 juta ASN yang ternyata banyak yang bodong? I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just step it up, don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.